Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini, Ibu akan membahas mengenai salah satu materi kelas 11, yaitu tentang larutan penyangga. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Bagaimana sifat dan prinsip kerjanya? Bagaimana penerapan larutan penyangga dalam kehidupan? Serta apa saja jenis larutan penyangga itu? Ayo kita pelajari bersama dalam video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, serta membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga, mendeskripsikan sifat larutan penyangga, menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga, menganalisis jenis larutan penyangga, dan memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu, pada sistem tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah kita. Dalam keadaan normal, pH darah kita itu berkisar 7,35 sampai 7,45. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Di dalam darah kita sendiri terdapat sistem penyangga karbonat yang dapat menjaga sistem pH darah kita agar tetap normal. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi, dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan alkalosis. Bagaimana mekanisme sistem penyangga dalam darah? Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. CO2 di dalam darah akan bereaksi dengan H2O sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang akan terdisosiasi menjadi ion hidrogen atau H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Konsentrasi setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat lainnya. Mari perhatikan gambar berikut ini. Apabila zat bersifat asam masuk ke dalam darah, akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat, sehingga pH darah kita turun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka H2CO3 terurai membentuk CO2 dan H2O. Akibatnya yang terjadi terlihat pada gambar, pernapasan berlangsung lebih cepat, dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan cepat sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi H+ dalam darah menurun karena ada penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah
membuat pH akan kembali menjadi normal. Kira-kira apa sajakah jenis larutan penyangga itu? Jika ditinjau dari jenisnya, larutan penyangga dibagi dua, yaitu larutan penyangga asam terbentuk dari campuran antara asam lemah, garamnya, atau basa konjugasi. Yang kedua, larutan penyangga basah terbentuk dari campuran antara basa lemah dan garamnya atau asam konjugasi. Larutan penyangga yang terdapat dalam darah manusia adalah larutan penyangga asam karena terdiri dari asam lemah yaitu asam karbonat dan garamnya atau basa konjugasi HCO3- atau ion bikarbonat. Sedangkan contoh larutan penyangga basa itu adalah amonium hidroksida atau NH4OH dan garamnya yaitu amonium klorida NH4Cl. Sahabat kimia, ternyata larutan penyangga memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Dan larutan penyangga juga memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari karena bisa menjaga keseimbangan pH dalam tubuh, juga bisa menjaga keseimbangan pH pada tanaman, dan larutan penyangga juga bisa kita jumpai pada obat-obatan, industri farmasi, dan masih banyak lagi. Bagaimana sobat kimia dengan penjelasan Ibu tadi? Sebelum Ibu tutup video pembelajarannya, marilah kita simak salah satu pemahaman dari siswa SMA Chandranaya mengenai larutan penyangga. Jadi larutan penyangga adalah larutan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan asam atau pH. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh manusia yang pertama dapat mengontrol pH darah, yang kedua dapat mengontrol pH air liur, serta yang ketiga dapat mendukung kerja enzim. Mengapa? Karena larutan penyangga dapat mengontrol pH dalam tubuh manusia, sehingga enzim dapat bekerja secara optimal. Peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama tentunya dapat mengontrol pH darah. Yang kedua, dapat mengontrol pH dalam tanaman. Ketiga, dapat mengontrol pH pada sampo, serta dapat menjadi bahan pengawet makanan dan minuman. Zat-zat terlarut yang dapat membentuk larutan penyangga yang pertama ada CH3COOH, yaitu asam asetat, CH3COONA, natrium asetat, dan lain. Baiklah sobat kimia, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai larutan penyangga. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan video pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.